Penyakit mulut dan kuku yang menjangkit pada hewan ternak berkuku ganda seperti sapi, kambing, dan babi saat ini tembus angka 1.200 positif, sembuh 200 ternak. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan juga Dinas Perdagangan melakukan penyemprotan pada titik-titik penyebaran PMK seperti pasar hewan, dan juga rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Penyemprotan akan dilaksanakan secara berkala karena hingga saat ini dinas belum dapat melakukan vaksin. Kepala Dinas Pertanian Yudi Hernanto di lokasi penyemprotan mengatakan hingga saat ini jumlah ternak yang positif terjangkit PMK mencapai 1.200 ternak, sementara jumlah yang sudah sembuh mencapai 200 ternak. Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi bersama-sama antara BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Nganjuk dengan Dinas Pertanian dan juga dengan Dinas Perdagangan terkait dengan kita pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita mengantisipasi memang setiap hari dari sisi positif suspeknya juga terus naik, jadi ini sekitar 1.200 yang suspek, tapi alhamdulillahnya sekitar ada 200 yang sembuh. Jadi ini memang perlu tugas berat untuk mengedukasi kepada peternak terkait hal demikian. Jadi salah satunya memang kita menekankan salah satunya contoh kita sanitasi lingkungan termasuk kandang yang perlu kita tegaskan bersama. Karena kemarin kita sudah sudah dinyatakan sampel kita positif, jadi suspek itu ya sudah diidentikan yang positif. Jadi sekali sampel di situ dinyatakan positif, walaupun 10 ada 1 positif tidak positif. Jadi penyebaran ini kita ya cukup prihatin karena 20 kecamatan juga sudah terserang semua. Yang salah satunya juga adanya mobilisasi ternak ini ya memang tidak bisa 100% stand berhenti, tapi karena ya namanya petani mungkin diiming-imingi dengan harga murah, akhirnya tertarik. Setelah itu ternyata di lingkungannya kena. Jadi kita memang berharap untuk saat ini bisa menahan diri untuk tidak mendatangkan ternak dari luar lingkungan. Ini upaya kita. Harapan kami memang secepatnya pasar hewan dibuka karena kita juga menjelang hari raya Idul Adha, jadi satu hal semua ini bisa berjalan karena pasar hewan ditutup itu dampaknya juga luar biasa dari sisi perekonomian. Ini kita semua juga prihatin, tetapi juga kita harus melindungi peternak karena ya memang luar biasa jatuh harganya. Jadi ini sekali lagi terkait dengan pembukaan pasar hewan, nanti kita rapatkan kembali, kita diskusikan kembali seperti apa sehingga menjadi efek positif untuk semuanya. Untuk vaksinasi apakah sudah berjalan? Untuk vaksinasi sampai hari ini memang vaksinnya belum ada. Yang jelas kita setiap hari mendampingi petani, mengedukasi petani, termasuk juga memberi obat suportif, artinya obat penguat atau istilahnya kalau kita ya menambah vitamin. Abdul Wakid, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk menegaskan, mengingat data yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan darurat PMK. Untuk itu, pihaknya segera membentuk tanggap darurat bencana yang SK-nya melalui PLT Bupati. Langkah-langkah dari BPD karena bencana itu ada 2. Yang pertama itu bencana alam, yang kedua bencana non alam. Nah, PMK ini termasuk bencana non alam. Makanya dalam rangka untuk antisipasi pencegahan penyakit PMK ini dari BPD mengadakan penyemprotan. Jadi BPD masuk Satgas penanganan PMK di Kabupaten Nganjuk ini ya ikut bertanggung jawab dalam rangka untuk penanganannya. Yang ada kaitannya dengan BPD, akhirnya kami dari BPD koordinasi dengan BPD Provinsi Jawa Timur, dengan Dinas Peternakan, dengan Dinas Indak yang kaitannya dengan pasar hewan di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya pada hari ini kita mengadakan penyemprotan. Nah, penyemprotan ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Pertanian tadi, semua pasar hewan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini akan kita semprot, termasuk rumah pemotongan hewan yang sekarang ini kita berada di sini. Dan kegiatan penyemprotan ini tidak hanya sekali ini saja. Ini akan kami adakan penyemprotan secara rutin
paling tidak maksimal itu ya 3-5 hari sekali kita adakan penyemprotan agar benar-benar virus PMK ini hilang di Kabupaten Nganjuk. Apakah sudah masuk darurat bencana untuk PMK ini, Pak? Kalau kaitannya dengan data yang ada kaitannya dengan data dari Dinas Pertanian, ini ada 1.000 lebih hewan yang kena penyakit PMK ini sudah masuk darurat. Mestinya dari Dinas Pertanian termasuk dari BPD nanti akan berdiskusi, ini akan segera membentuk tanggap darurat bencana yang ada kaitannya dengan penyakit PMK ini. Kenapa segera dibuatkan SK darurat bencana yang ditandatangani oleh PLT Bupati? Karena berkaitan dengan penyakit PMK ini nanti kalau masih terus berjalan, ini kaitannya dengan vaksin dan sebagainya sampai sekarang ini belum dilakukan, mungkin nanti bisa pendanaannya melalui BTT yang mengajukan dari Dinas Pertanian, kemudian kepadanya Bupati, kemudian diadakan verifikasi, review dan sebagainya sehingga nanti bisa mengacu untuk vaksin yang ada di Kabupaten Nganjuk ini yang ada kaitannya dengan vaksin hewan. Selain menyemprot di rumah pemotongan hewan, tim terus bergerak menuju pasar hewan yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Sementara rumah pemotongan hewan hingga saat ini masih melakukan aktivitas. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.